Oke, di episode 6 kemarin banyak yang pengen Denji mati agar mereka bisa keluar, terutama Kobeni yang sangat ketakutan, tapi di momen itu Himeno juga sebenarnya pengen Denji mati daripada Hayakawa menggunakan kekuatan pedangnya. Denji akhirnya lebih memilih bertarung melawan si iblis karena ia juga nggak pengen mempunyai hutang setelah Hayakawa melindunginya dari serangan Kobeni. Halo guys, welcome to Kirikou, bareng gue Fikri di sini dalam pembahasan alur cerita Chainsaw Man episode ke-7. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu kalau Beastation lagi ngadain sebuah event yang cukup gede, yaitu Beastation Talent Hunt 4. Nah, buat yang belum tahu, Beastation itu adalah aplikasi streaming anime yang menurut gue cukup lengkap dan tentunya legal cuy. Event Beastation Talent Hunt 4 ini, atau gue singkat aja jadi BTH, merupakan lanjutan dari BTH 1, 2, dan 3. Tujuannya buat nyari kreator anime, game, dan animasi. Jadi bagi kalian yang suka bikin review, info anime, terus juga bikin animasi gitu ya, terus juga gamers, bisa banget join event ini. Apalagi slogan untuk event yang sekarang adalah beginner can be winner. Artinya itu meskipun kalian pemula, follower, dan mungkin viewernya masih dikit, itu bisa tetap menangin hadiahnya kayak Asus ROG, tablet, dan sebagainya. Bahkan ada monetisasi jangka panjang. Nah, buat yang join event ini plus join grup WA-nya event BTH, nantinya ada kesempatan buat menangin hadiah mingguan sebesar $15. Ini menurut gua udah lumayan banget sih. Terus gimana cara joinnya bang? Yang pertama, kalian download dulu aplikasi Beastation di Play Store atau App Store, terus daftar kayak biasanya. Kalau udah, klik tab saya, terus ke pemberitahuan, cari pemberitahuan sistem, scroll ke bawah, cari banner BTH 4. Atau biar nggak ribet, setelah download dan registrasi, kalian bisa klik link pendaftaran BTH 4 yang udah gua taruh di deskripsi video ini. Setelah itu langsung aja tekan tombol daftar, isi nama dengan nama channel kalian, terus nomor WA, ya nomor WA kalian yang masih aktif, masukin email, dan untuk user ID ini kalian bisa cari di profil, terus klik sunting profil. Nah, di situ bakal ada user ID-nya. Masukin kode undangan KOL38 KOL38 pakai huruf besar, dan ini wajib. Kalau kalian nggak masukin, nggak bisa daftar. Terus kalau kalian juga punya sosmed, silahkan taruh linknya dan masukin berapa followernya. Kalau udah, kalian juga bisa gabung di salah satu grup WA sesuai jenis konten kalian. Nah, barcode grup WA-nya ada di link pendaftaran yang tadi, tinggal scan aja. Terus ada beberapa syarat agar videonya bisa lolos untuk event ini. Yang pertama, kalian harus milih kategorinya anime, game, atau animasi. Dan ini dilakukan saat kalian upload videonya. Terus videonya harus original. Kalau kalian nge-review anime, ya itu hasil review kalian sendiri. Jangan re-upload punya orang lain. Upload minimal 4 video, kemudian tambahkan hashtag Beastation Talent Hunt 4 saat upload. Untuk judul dan thumbnail usahakan semenarik mungkin, tapi nggak boleh vulgar, nanti ya ditolak. Durasi minimal 1 menit, maksimal 20 menit. Event ini juga ada batas waktunya, yaitu 10 Desember 2022. Jadi lebih baik buruan join sekarang, dan mungkin bakal ada yang nanya, video yang udah diupload di YouTube apakah boleh diupload lagi di Beastation? Jawabannya boleh, asal yaitu tadi videonya asli bikinan kalian. Kalau ada yang masih bingung, silahkan tanya aja di kolom komentar. Nah, balik lagi ke ceritanya, langsung aja kita mulai. Let's begin the story guys. Oke, Denji berubah menjadi Chainsaw Man dan masuk ke dalam tubuh si iblis untuk menyerangnya dari dalam. Meskipun kekuatan Denji udah gak diragukan lagi, tapi iblis yang sedang ia lawan juga ternyata memberikan perlawanan. Bahkan beberapa kali monster itu mematahkan tangan Denji, namun untungnya tubuh Denji itu di dalamnya kayak ada serat-serat kabel, jadinya ya bisa nyambung lagi. Si iblis kembali memperingatkan apa yang dilakukan Denji adalah sia-sia, karena jantung milik si iblis itu posisinya gak diketahui. Dari atas, Power menjelaskan kepada semuanya kalau kondisi Denji saat ini bisa dibilang sangatlah gawat. Itu karena Denji kehilangan banyak darah, yang mana hal itu akan membuat bentuk iblis chainsaw-nya sebentar lagi akan menghilang. Denji ternyata nggak menyerah, ia menggigit bagian tubuh si iblis kemudian memakannya. Cara itu ternyata berhasil menambah darah dan bisa memperpanjang durasi perubahan dari Chainsaw Man. Melihat Denji yang sepertinya mulai kehilangan kewarasan, Himeno teringat pesan dari gurunya yang di episode ini kita belum dikasih tahu siapa namanya dan apa kekuatan spesial yang dimiliki oleh orang ini. Devil Hunter yang ditakuti oleh para iblis adalah mereka yang otaknya nggak waras.
Kalau mereka terlalu manusiawi, akibatnya akan sama seperti rekan Himeno yang udah mati. Karena rasa takut akan membuat iblis semakin kuat. Itulah kenapa di episode 6 kemarin iblis yang sedang Denji lawan jadi tambah kuat ketika Arai dan Kobeni berteriak ketakutan. Nah, dalam scene ini ternyata tujuan Himeno bergabung dengan Devil Hunter adalah untuk membunuh iblis senjata api, sama kayak tujuan Hayakawa. Bedanya kita belum tahu seperti apa masa lalunya Himeno sampai ia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Devil Hunter. Apakah keluarganya juga dibantai oleh iblis? Patut kita nantikan jawabannya di episode kedepannya. Si guru meminta Himeno untuk melatih Hayakawa secepat mungkin karena menurutnya Hayakawa itu serius mau ngumpulin seluruh potongan iblis senjata api dan gak lama lagi pasti dirinya akan bertemu dengan iblis tersebut. Nah, tapi dalam hati Himeno, ia gak pengen Hayakawa mati. Bahkan untuk mencegah hal tersebut, dirinya mengajak Hayakawa untuk pindah ke bagian sipil, mungkin semacam PNS, dan gak usah mikirin lagi tentang iblis. Namun Hayakawa menolak dan ia akan tetap menjadi seorang Devil Hunter. Himeno merasa dirinya dan Hayakawa itu masih terlalu lemah untuk bisa melawan iblis senjata api. Namun setelah ia melihat Denji dalam mode chainsaw-nya, Himeno merasa kalau Denji bisa melakukannya. Tubuh Denji bisa terus pulih karena meminum darah dari si iblis. Dan singkat cerita, pertarungan ini udah berlangsung kurang lebih selama 3 hari, yang mana pada akhirnya Denji berhasil menemukan jantung dari si iblis dan mengalahkannya. Mereka akhirnya berhasil keluar, tapi Denji langsung tertidur karena ya selama 3 hari ini ia terus bertarung dan gak tidur sama sekali. Oh ya, ternyata di dalam tubuh iblis yang baru aja mereka basmi terdapat potongan tubuh dari iblis senjata api, namun mereka gak tahu apakah benda itu sengaja dimasukkan atau enggak. Beberapa hari kemudian Himeno mengajak Hayakawa untuk mengadakan acara penyambutan anggota baru. Anggota baru di sini tentu aja adalah Denji, Power, Kobeni, dan juga Arai. Hayakawa setuju, tapi ia akan mengundang Makima untuk ikut dalam acara tersebut, dan mereka harus melakukannya minggu ini karena Makima akan pergi ke Kyoto untuk meminta bantuan karena Denji sedang diincar oleh iblis. Di situ Himeno sedikit curiga tentang perlakuan Makima kepada Denji yang terlihat sangat peduli. Kira-kira apa informasi yang sedang disembunyikan oleh Makima? Acara penyambutan akhirnya dimulai. Mereka makan-makan dan minum sake dalam jumlah banyak untuk mempererat hubungan katanya. Setelah itu para pemula memperkenalkan diri dan ternyata yang paling muda di situ adalah Denji, yaitu baru umur 16 tahun, sedangkan Kobeni umurnya 20 tahun dan Arai udah 22 tahun. Untuk Power, ia nggak melakukan perkenalan, mungkin karena ia adalah Majin. Nah, Hayakawa bertanya kepada Makima sebenarnya apa yang Makima tahu tentang Denji. Mengingat belakangan ini pergerakan iblis kelihatannya makin mencurigakan. Makima akan membocorkan hal itu, tapi jika Hayakawa bisa mengalahkannya dalam tantangan minum sake. Akhirnya di situ Hayakawa gagal dan setelah Himeno beneran mabuk, ia memberikan hadiah yang dari awal udah dijanjikan kepada Denji. Namun baru aja merasakan enak, Himeno malah muntah. Denji langsung pergi ke WC dan muntah sejadi-jadinya. Bahkan ia merasa aneh dengan perkataan Arai yang katanya iri dengan kemampuan Denji. Padahal menurut Denji, Arai itu nggak perlu iri, apalagi hadiah yang dijanjikan Himeno ternyata sangat menjijikan. Saat acara selesai, Himeno membawa Denji ke tempatnya dan ia kembali memberikan servis kepada Denji. Bahkan di akhir episode, Himeno menawarkan Denji untuk melakukan hal yang lebih jauh. Oke, langsung aja kita bahas sesuatu yang menurut gue menarik di episode ini. Yang pertama tentang masa lalu Himeno yang ingin membunuh iblis senjata api. Di pembahasan episode 6 kemarin, gue sempat berteori sepertinya yang membuat Himeno terluka sekaligus semua rekan timnya jadi terbunuh adalah iblis senjata api. Dan gue rasa pendapat ini gak sepenuhnya salah, bahkan mungkin benar, karena dari yang kita lihat mungkin aja sebelum Hayakawa datang, Himeno itu terlalu semangat memburu iblis senjata api dan pada akhirnya membuat rekan-rekannya itu habis terbunuh. Nah, ketika Hayakawa bergabung dan tujuan Hayakawa itu sama kayak dirinya, Himeno akhirnya nggak pengen Hayakawa bernasib sama karena Himeno udah tahu seberapa kuat iblis yang akan mereka hadapi. Terlebih lagi kekuatannya dan kekuatan Hayakawa ini rasanya belum sebanding. Kemudian ada fakta mengejutkan lainnya, yaitu Arai yang ternyata juga memiliki kontrak dengan iblis rubah sama kayak milik Hayakawa. Tapi dari omongannya Himeno, katanya untuk bisa mengeluarkan kepala rubah itu iblisnya pilih-pilih. Jadinya bentuk iblis rubah seperti apa yang akan dikeluarkan oleh Arai ketika bertarung nanti. Terus juga Kobeni yang sangat penakut ini
ini ternyata juga punya kontrak iblis yang tentu wajib kita nantikan wujudnya seperti apa, karena di episode ini Kobe ini nggak mau nyebutin nama atau wujud iblis yang ia pelihara. Kemudian yang jadi pertanyaan besar di episode ini adalah siapa iblis yang saat ini mengincar Denji? Bahkan Makima sampai bergerak untuk meminta bantuan. Nah, apakah iblis senjata api adalah sosok yang mengincar Denji atau ada bos lain yang memang berniat mendatangi Denji? Terus dari mana ia tahu tentang keberadaan Chainsaw Man, padahal bisa dibilang aksi Denji dalam menghabisi iblis itu belum banyak. Cuma iblis kelelawar, lintah, dan iblis yang sekarang. So, itu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen jika kalian suka dengan konten ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.